ya Bu ya, saya perawat Afifah. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai diabetes mellitus ya Bu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana apa saja penyebabnya, bagaimana pencegahannya dan pengobatannya. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Mbak. Nanti saya minta waktunya sekitar 15 menit ya Bu ya. Prosedurnya saya akan menunjukkan beberapa gambar. Bagaimana Bu, sudah siap? Siap, Mbak. Saya mulai ya Bu ya. Saya mulai dari pengertian. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari gejala dan atau sekresi insulin. Kemudian faktor resiko. Faktor resiko ini yang paling beresiko ya Bu ya, yang mungkin beresiko besar terkena diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama orang yang obesitas, kemudian hipertensi, kemudian orang yang sering mengkonsumsi alkohol dan rokok, kemudian memiliki riwayat keluarga yang memiliki diabetes. Selanjutnya dislipidemia. Yang keenam faktor genetik atau keturunan. Yang ketujuh faktor umur. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Bu? Tidak, Mbak. Lanjut ya Bu ya. Nah selanjutnya gejala klinis. Gejala klinis diabetes ini, gejala akutnya biasanya banyak makan, kemudian banyak minum, sering kencing di malam hari, kemudian nafsu makan tambah, namun berat badan turun dengan cepat. Gejala kroniknya berupa kesemutan, kemudian kulit terasa panas, rasa kebas di kulit, kemudian rasa kebas di kulit ada rasa kram, kelelahan, mudah mengantuk, kemudian pandangan mulai kabur dan gigi mudah goyah. Komplikasinya, komplikasi akutnya yang pertama hipoglikemia atau kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal, atau kadar gulanya yang terlalu rendah yang menyebabkan sel-sel di otak tidak mendapat pasokan energi sehingga tidak dapat berfungsi. Kemudian yang kedua hiperglikemia atau apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Yang kedua komplikasi kronis ya Bu ya. Ada komplikasi makrovaskuler atau pembekuan darah pada sebagian otak. Kemudian ada komplikasi mikrovaskuler terutama terjadi pada penderita DM tipe 1 seperti neuropati. Pencegahan diabetes mellitus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pencegahan primordial, yaitu upaya memberikan kondisi yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor resiko lainnya. Kemudian pencegahan primer, upaya yang ditunjukkan orang-orang termasuk kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM, tapi berpotensi menderita DM. Kemudian pencegahan sekunder, yaitu menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Yang keempat, pencegahan tersier ya Bu. Upaya pencegahan yang terjadi apabila terjadi kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin. Lanjut ke obat-obatannya ya Bu ya. Ada 2 macam. Yang pertama antidiabetik oral dan insulin. Untuk antidiabetik oral ini, obat golongan ini ditambahkan bila 4-8 minggu upaya diet dan olahraga dilakukan, kadar gula darah tetap di atas 200 mg. Dan HbA1c, jadi obat ini bukan menggantikan upaya diet melainkan membantunya. Kemudian insulin, untuk pasien yang tidak terkontrol dengan diet atau pemberian hipoglikemik, kombinasi insulin dan obat-obat lain sangat bisa dilakukan dan sangat efektif. Nah, sudah selesai Bu, saya menjelaskannya. Apakah Ibu sudah paham? Mungkin ada yang ditanyakan Bu? Tidak, Kalau tidak ditanyakan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.